Selamat pagi Pak Romi, selamat pagi Pak Gigi, selamat pagi Pak Ramanto, Dokter Hewan Rahmanto yang akan presentasi pada pagi hari ini. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua dari berbagai daerah yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam presentasi pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini pembicara akan dibawakan oleh Dokter Hewan Rahmanto dengan topik pencegahan cacar unggas pada ayam petelur. Nah, pasti pada penasaran cacar unggas itu apa sih? Biasanya kan kebanyakan cacar tuh kalau kita dengar-dengar ada di manusia, oh ternyata ada juga pada unggas. Nah, bagi kalian, bagi Bapak Ibu semua yang penasaran, langsung saja saya serahkan kepada Dokter Hewan Rahmanto untuk memulai presentasinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ita atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Gigi yang terhormat, juga Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu sehingga kita bisa berjumpa bersama pada pagi ini untuk acara seminar yang akan saya bawakan pada pagi ini. Pertama-tama kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita langsung masuk ke acara presentasi. Saya akan membawakan pencegahan cacar unggas pada ayam petelur. Saya membaca dari jurnal Island yang terbit di Amerika Utara yang dikatakan oleh Dr. Bernie Beckman bahwa 15 tahun terakhir wabah cacar air menyebabkan kematian yang parah pada ayam petelur. Kematian bisa mencapai 50-60% pada ayam yang tidak divaksinasi. Awal penyakit ini bisa bermula dari cacar basah. Cacar basah itu muncul di sekitar rongga mulut, juga di saluran pernapasan ya, menyebar keluar, atau dari cacar kering ke dalam atau sebaliknya. Cacar basah dan cacar kering ini juga bisa ditemukan pada saat yang bersamaan. Penyebab cacar basah itu disebabkan oleh virus yang menular. Spesiesnya adalah Borreliota avium, familinya Avipox, dan termasuk dalam famili Oxfiridae. Itu daripada penyebab cacar. Sebenarnya penyebarannya relatif lambat, menyerang ayam pada semua tingkatan umur. Dan insiden ini akan makin dipercepat dengan pengaruh-pengaruh seperti iklim, manajemen, kebersihan, biosecurity, dan program vaksinasi. Dari gejala klinis, berdasarkan bentuk daerah serangannya, cacar ini dibagi dua. Ada lesi kulit atau cacar kering atau dry pox, ada lesi difteri atau cacar basah atau wet pox. Disebut lesi difteri ini karena bungkulannya itu di dalam saluran pernapasan maupun saluran pencernaan itu bentuknya bungkul kayak kuning, putih kekuningan kayak perkejuan gitu. Makanya disebut lesi difteri. Untuk lesi kulit atau cacar kering atau dry pox ini kita bisa melihat adanya keropeng atau di daerah kulit yang tidak berbulu, bisa di pial, di cuping hidung, di jengger, juga di bagian yang tidak berbulu seperti di daerah bagian dubur itu, anus itu kan ada juga nggak berbulu, juga di kaki bawah itu juga bisa diserang dengan cacar kering ini. Morbiditasnya ini tinggi, jadi cepat sekali dia menyebar. Pertambahan berat badannya untuk ayam kulit bila terserang lesi ini akan buruk. Terus kalau untuk ayam produksi akan turun produksi hingga 15%. Untuk lesi difteri atau cacar basah yang saya bilang tadi, luka difterik pada permukaan bagian dalam yang basah. Dari mulai mulut ya, esofagus ke mulut ke keluar, ataupun dari mulai trachea sampai ke laring. Itu bisa terkena. Trachea tampak merah dan berdarah. Nah, secara klinis ini bisa menyebabkan ILT karena pada saat kita melihat di lapangan ternyata kok ada keluar darah dari mulut itu. Nah, ini ternyata bisa jadi diagnosisnya rumit. Ini kira-kira dari cacar basah atau dari ILT. Karena kan bisa juga dari lesinya itu bisa pecah, berdarah dan keluar. Nah, ayam mati bila lesi menyumbat laring. Jadi
dipterinya ini, bungkulnya ini sampai menutupi di laring itu sehingga ayam sulit bernapas, akhirnya mati. Penularannya secara horizontal, jadi virus Pox dalam keropeng yang telah pecah itu menyebar melalui udara. Kadang-kadang jatuh, itu dicampur dengan bulu-bulu ayam. Terus lingkungan yang tercemar, bisa jadi karena kondisi iklim yang lembab ini, lingkungan tercemar dari Pox, dari tetangga farm sebelah atau dari yang mana gitu, bisa juga. Nah, itu yang paling penting lagi, gigitan nyamuk yang mengandung virus Pox. Jadi nyamuk ini sebagai vektor untuk terjadinya cacar. Nah, dari lihat penularan tadi, akhirnya kita bisa melakukan pencegahan. Pertama adalah rutin melakukan sanitasi kandang supaya mengurangi virus yang lain ya. Terus pertukaran udara atau ventilasi kandang lancar. Juga rutin melakukan sanitasi lingkungan, drainase sekat kandang, got-got yang menyebabkan jentik-jentik nyamuk, akhirnya banyak nyamuk di sana. Biasanya itu di sudut-sudut kandang, di pojok yang dekat pagar itu kadang-kadang ventilasi kurang bagus sehingga mudah ada nyamuk di sana, ada. Dan manajemen kandang yang baik. Nah, pencegahan yang disarankan adalah kita harus melakukan vaksinasi. Karena tadi kita lihat tadi dari pendahuluan tadi, kalau sampai tidak divaksinasi, kematian bisa mencapai 50-60%. Yaitu kita punya produk namanya Vialpax, kita bisa sarankan melakukan vaksinasi. Untuk lebih jelasnya, kalau memang memerlukan penjelasan masalah vaksin, ini sudah disampaikan kepada teman kita tempo hari, Bapak Krisna. Bisa nanti menghubungi Pak Krisna. Tempo hari dia sempat menyampaikan, memberikan seminar untuk vaksin Pox. Demikian berita. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hewan Rahmanto atas presentasinya yang cukup jelas bagi kita semua. Apa itu tadi cacar ayam ya dan cara penanggulangannya. Tapi mungkin di antara Bapak Ibu semua ada yang bertanya-tanya lagi tentang materi pada pagi hari ini. Saya buka ruang pertanyaan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Adakah yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Tim. Boleh nanti langsung dijawab oleh Dr. Rahmanto. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya kepada moderator dan terima kasih juga kepada Pak Rahmanto yang sudah memberikan pengetahuan tentang penyakit cacar ini. Saya hanya bertanya bagaimana penanganan penyakit cacar apabila sudah terjadi kasus. Apakah ayam memungkinkan dapat sembuh atau harus diakhir ya Pak ya? Terima kasih Pak sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Tim atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, sebenarnya ini adalah pintu masuk saya bisa masuk Vialpax di salah satu langganan saya. Karena sudah 2 kali periode saya melihat kejadian terus cacarnya muncul dengan vaksin kompetitor. Ya. Dan saya sarankan untuk mengganti vaksin kita ya. Sebenarnya sih kita hanya percaya diri saja karena sebenarnya kandungan daripada vaksin cacar dari semua produk itu sama ya, pasti sama, itu nggak ada yang aneh. Halnya tergantung mungkin penyebab-penyebab yang lain. Makanya kita lihat dari pencegahan tadi, kalau memang vaksin kita bisa masuk, nah itu kita bisa tolong perhatikan pencegahan yang tadi yang saya sampaikan itu harus dikawal lah. Awal. Di samping itu juga vaksinnya itu kadang-kadang kan aplikasinya kan melalui tusuk sayap, itu jangan sampai, kalau bisa dilebihkan lah vaksinnya, cairannya jangan sampai main tusuk-tusuk aja tapi sebenarnya virusnya itu nggak masuk karena di botolnya itu sudah habis vaksinnya itu waktu dicacar, ditusuk itu. Jadi betul-betul harus dipantau. Kadang-kadang vaksinator tuh pengen buru-buru, nah, akhirnya kita sebenarnya itu vaksinnya udah habis, udah nggak masuk gitu. Itu alhamdulillah akhirnya mau nyoba kita, ya akhirnya saya pantau. Oke Pak Tim, karena penyebarannya lambat, bisa cacar ini bisa disembuhkan. Tapi emang pengobatannya ini nggak bisa massal, harus individu. Jadi awalnya dari gejala yang ada, semua ayam-ayam itu diisolasi, disendirikan lah. Setelah sudah disendirikan, nah itu keropengnya tuh awalnya sebenarnya dari yang kecil deh, dia tumbuhnya kan
istilahnya dibilang berkembang sebagai apa ya, proliferatif, artinya tuh tumbuhnya tuh bentuknya sama, seragam, kecil-kecil. Awalnya bentuknya seperti keabu-abuan, kita menduga itu kayak jamur gitu, sebenarnya itu cacar. Mungkin nanti ada tadi di slide yang nomor berapa ya, ada slide nomor yang penularan. Nah, penularan itu saya itu gambarnya asli dari kandang, saya foto itu gambar penularan. Itu awalnya kecil begitu bentuknya, itu yang udah dipisahkan ya. Setelah dipisahkan, kalau sudah berbentuk keropeng memang harus dikelupas dulu keropengnya sampai berdarah. Nanti kita kasih iodium tincture atau methylene blue. Tapi kalau yang masih kecil gini, yang kayak masih baru abu-abu, itu cukup disikat. Nanti akan saya share juga cara individu ayam untuk menyembuhkan cacar itu, disikat dengan airnya sudah mengandung iodium. Yang di penularan itu persis itu masih kecil-kecil itu apa namanya, baru gejala awal. Tapi kalau udah gejala besar tuh keropengnya tuh makin besar, makin berbentuk hitam. Nanti kalau dipecah atau di insisi itu akan berdarah, keluar darah. Nah, otomatis setelah itu sudah diobati, untuk pencegahan yang lainnya supaya nggak terjadi kembali, barang atau orang yang keluar harus disingkirkan atau dibatasi lah, didesinfeksi. Nah, terus untuk mencegah infeksi sekunder, kita bisa injek Oxtra LA. Dan untuk memperbaiki kondisi tubuh, kita bisa berikan vitamin B12. Dan untuk ayam-ayam di sekitar kandang yang ternyata belum divaksinasi, segera vaksinasi. Tapi kalau saya sudah divaksinasi, kan itu kan yang sakit sudah diisolasi. Jadi yang lain tuh ya cukup diberikan mungkin nanti pencegahan antibiotik secara minum. Tapi kalau yang sakit itu memang kita nggak bisa mengobati secara massal, tapi betul-betul harus individu. Harus satu-satu dipegang, ditangkap, digosok. Itu kurang lebih memang makan waktu lama. Yang saya pernah pantau itu bisa sampai 3 minggu baru sembuh. Tapi ya daripada diakhir kan, sayang ayam udah besar. Samping itu, yang tadi nyamuk sebagai faktor itu, kita melakukan penyemprotan pestisida untuk mengurangi nyamuk yang ada di sekitar kandang. Nah, tapi kalau untuk cacar basah, kalau ternyata dia mati, ya kita lihat, ya ternyata itu karena kebanyakan ayamnya sulit bernapas. Tapi umumnya yang selama ini kita pantau di lapangan, alhamdulillah sih hanya cacar kering, jadi kita bisa lakukan untuk treatment supaya ayam itu bisa sembuh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Makasih. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Intinya berarti yang lebih mudah disembuhkan yang cacar kering ya, Pak ya? Iya, yang cacar kering. Karena kelihatan ya, nampak secara visual. Kalau cacar basah kan kita harus betul-betul lihat. Tapi juga bisa sih dilihat cacar ini kenapa ayamnya megap-megap, mungkin udah mulai sulit napas ya. Itu ya kita singkirkan. Kalau memang segera bisa dijual ya kita jual saat itu. Terima kasih Pak Rahmanto sudah memberikan. Ya, sama-sama Pak Ti. Kita semua. Pak, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Tim atas pertanyaannya, dan jawaban dari Dr. Rahmanto juga sudah cukup jelas ya. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Saya buka lagi ruang pertanyaan. Saya Bu Wita. Ya, silahkan Pak Ridwan, nanti langsung boleh dijawab oleh Dr. Rahmanto. Ya, terima kasih atas waktunya moderator Bu Ita dan Pak Rahmanto. Perkenalan, saya Ridwan dari Blitar, Jawa Timur. Tadi dari penjelasan Pak Rahmanto tadi sudah menjelaskan jika kena cacar basah tadi, terutama di bagian laring ya, laringnya itu merah, kadang itu kan seperti ILT gitu Pak. Iya, seperti ILT ya. Itu yang saya tanyakan untuk membedakan atau mendiagnosa antara cacar basah dan ILT itu bagaimana Pak ya? Mungkin itu aja pertanyaan saya Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Ridwan. Cukup sulit ya memang untuk mendiagnosa cacar basah ini, karena memang ikutannya itu banyak sebenarnya. Salah satunya ILT. Maksudnya diferensial diagnosa dari cacar basah itu selain ILT juga ada penyakit pernapasan yang lain, tapi umumnya memang ILT. Nah, di sini memang saya lagi push dengan adanya cacar basah ini supaya satu paket gitu. Kalau ngambil vaksin POK kita ya ILT-nya harus dari kita supaya bisa sinkron.
Nah, untuk bisa mendiagnosa ini memang tidak bisa secara visual ya. Kita perlu uji laboratorium. Satu-satunya cara yang konklusif untuk memastikan adalah cacar basah, yaitu dengan menggunakan histopatologi, Pak. Jadi kita harus ambil jaringan, lesi yang dicurigai itu di dalam mulut itu, di dalam selaput lendir maupun di saluran pernapasan, ya, difiksasi dalam formalin, nanti dibuat di laboratorium akan dibuatkan slide lah. Nanti di bawah mikroskop akan terlihat badan inklusi intrasitoplasma yang bersifat eosinofilik. Jadi dia eosinofilik itu sifatnya artinya lebih merah badan inklusi itu, disebut badan Bollinger lah. Itu yang membedakan untuk vaksin dari pemeriksaan histopatologi di laboratorium. Kalau ILT, badan inklusinya itu di intranukleus. Nah, saya jelaskan bahwa itu salah satu termasuk dari sel-sel darah putih itu ada yang sifatnya eosinofil, ada basofil, ada neutrofil ya. Jadi yang cacar itu yang eosinofil itu akan warnanya agak kemerahan di bawah mikroskop itu. Sedangkan badan inklusi cacar kan terdiri dari membesar nukleus dan sitoplasma. Jadi kalau cacar itu di intrasitoplasma, tapi kalau ILT di intranukleus. Itu dari yang saya baca, saya pelajari. Mungkin itu Mas Irfan jawaban saya. Jadi nggak bisa didiagnosa secara visual, harus kita minta bantuan laboratorium. Terima kasih. Oh gitu Pak ya. Jadi tapi bisa juga bisa rancu Pak ya, secara visual mungkin ILT sama cacar itu bisa juga dua-duanya keluar darahnya juga berarti Pak ya? Iya bisa jadi itu malah itu yang bikin yang bikin ayam banyak mati karena komplikasi. Memang harus lebih pasnya memang harus dibawa lab itu Pak ya berarti ya? Iya betul Mas. Oke, terima kasih Pak Rahmanto atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya dan jawaban yang cukup jelas juga dari Dr. Rahmanto. Mengingat waktu, saya buka satu ruang pertanyaan lagi ya buat Bapak Ibu yang mau bertanya. Masih adakah? Baik Mbak Ita, saya ada pertanyaan. Ya, silakan Ibu Rida, nanti boleh langsung dijawab oleh Dr. Rahmanto. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rida dari Bogor. Ada pertanyaan untuk Pak Rahmanto. Pertanyaannya sebenarnya sudah disampaikan tadi sama Pak Tim, yaitu bagaimana seandainya ada ayam yang belum divaksin maupun sudah terkena cacar ini, Pak Rahmanto. Cuman mungkin bisa dijelaskan obatnya apa gitu ya Pak Rahmanto ya. Kalau untuk penanganannya tadi kan udah disampaikan pada saat pertanyaan Pak Timo. Baik Bu Rida, terima kasih. Betul, sepertinya pertanyaannya mirip ya, hampir sama dengan Pak Tim tadi. Cuma mungkin yang bisa saya tekankan di sini dari tadi penanganan tadi, untuk ayam yang sudah divaksin ya nggak perlu divaksin lagi, karena kan tinggal yang kena itu kan harus diisolasi, biarin ini kan sudah ada punya kekebalan. Tapi untuk ayam yang belum divaksin harus segera divaksin kalau di lingkungan itu sudah kena. Untuk ayam yang kena sih nggak usah divaksin karena dia kan sudah dapatin antigen alami dari situ. Cuma kalau sekitar kandang itu disarankan kalau memang itu belum pernah divaksinasi, terjadi kasus. Nah, untuk ayam yang belum divaksinasi harus segera divaksinasi. Pengobatannya sama seperti tadi yang saya sampaikan ke Pak Tim. Untuk ayam-ayam yang terkena itu kita isolasi, ya. Pengobatan kita punya obat antibiotik karena itu pengobatannya individu ya. Jadi kita bisa injek dengan oxala sekaligus dengan metabolase supaya memperbaiki kondisi tubuh. Mungkin itu Bu Rida, karena betul-betul mirip pertanyaannya dengan pertanyaan Pak Tim. Itu yang bisa saya. Pak Rahmanto, kalau misalnya untuk lukanya sendiri apa bisa ditetesin antibiotik atau bagaimana gitu? Untuk misalnya cacar basahnya setelah kita keropeng, cacar keringnya setelah kita keropeng, kan itu ada luka tuh keluar darah. Apa bisa ditetesin obat apa gitu, Pak Rahmanto? Enggak Bu. Kalau untuk cacar kering selama ini yang saya lakukan juga beberapa teman hanya dikasih metilin blue atau iodin ya. Itu kita punya produk sebenarnya yang paling bagus biosit sih, maksudnya yang untuk cacar itu. Karena itu kental banget, begitu udah keropengnya dikerok, dikasih biosit. Tapi produk-produk lain juga ada. Cuma saya lihat
iodiumnya tuh lebih encer ketimbang biosit. Nggak tahu produk siapa tuh biosit ya. Jadi kalau kita nggak punya iodium, ya udah kita sarankan cari ke desinfektan yang mengandung iodium. Setelah keluar kering gitu, kita olesi aja. Memang harus rutin Bu. Jadi nggak bisa sekali diolesi. Kadang-kadang pagi terus nanti sore diulangi lagi. Ya itu biar cepat kering. Cukup dengan biosit sih iodiumnya. Jadi nggak ada kasih antibiotik dikasih salep kali Bu ya. Saya lihat belum pernah. Iya. Ya, belum pernah saya lihat dikasih antibiotik. Itu aja Bu, mungkin yang bisa saya jawab. Ya, kalau baik, Ibu Pak ada Rahmanto, pengalaman terima boleh. kasih. Iya. Saya kembalikan ke Mbak Ita. Iya. Ya, terima kasih Bu Rida atas pertanyaannya dan jawaban dari Pak Rahmanto. Ini sudah cukup jelas dari materi presentasi tadi, penjelasan Dr. Rahmanto tentang pencegahan cacar pada unggas, terutama pada ayam petelur. Saya persilakan kepada Pak Rahmanto, Dr. Rahmanto untuk menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semua, kesimpulan daripada presentasi pagi ini tidak lain adalah kita harus memberikan vaksinasi pada ayam. Kalau memang ada beberapa yang itu sebetulnya cepat sekali. Kesimpulannya lebih baik kalau sampai terjadi bisa kematian sampai 50-60%, kata Dr. Bernie itu, kita lebih baik melakukan vaksinasi, yaitu kita punya produk dengan vaksinasi Filevac. Ini kan Bita, terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Hewan Rahmanto atas presentasi pada pagi hari ini yang bisa sangat membantu para peternak cara pencegahan apabila kasus yang sama yaitu cacar ini terjadi pada peternakan-peternakan. Jadi demikian saja presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Dr. Hewan Rahmanto sekali lagi atas presentasinya. Semoga materi presentasi ini dapat menjadi jawaban atau solusi bagi peternak-peternak atau farm-farm yang mengalami kasus yang sama. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang lainnya yang sudah meluangkan waktunya untuk pagi hari ini. Terima kasih, selamat bekerja kembali, selamat beraktivitas kembali atau melanjutkan aktivitas yang lainnya. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi semuanya.